Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kisah dan kasus, soal apa yang dilakukan orang ini yang berakhir menyedihkan, penuh penyesalan dan gila banget sih menurut aku. Yang semuanya berakhir dari gelapnya mata dan hatinya demi harta dan hubungan gelapnya. Dan semoga dari kasus ini nanti bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, untuk kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka di kasus ini. Dan semoga kasus ini juga bisa nambah informasi dan wawasan kita semua. Oh ya, untuk kalian yang mau baca langsung sumber artikel tempat aku ngeriset kasus ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Bentar. Jadi aku dikirimin mikrofon ini dari Boya. Jadi kalau kalian anak produksi konten pasti familiar lah ya dengan Boya. Nah jadi Boya ngirim aku mikrofon wireless, tapi lebih tepatnya ini mikrofon clip-on wireless gitu ya. Jadi bentukannya kayak gini. Nah jadi di dalamnya nih, ini aku tunjukin ke kalian. Jadi di dalamnya ini ada satu receiver. Jadi ini buat dikonekin ke device kita. Tapi yang kerennya nih ya menurut aku, ini support ke hampir semua device gitu loh. Karena di paket pembeliannya kita dapet 3 adapter. Nah adapter yang pertama ini Lightning, ini buat dikonekin ke iOS atau iPhone gitu ya kalau kalian pakai iPhone. Dan ada adapter USB-C juga, jadi ini buat dikonekin ke Android. Jadi kalau kita pakai Android bisa juga gitu loh. Dan yang paling kerennya buat aku nih ya, jadi ini ada adapter 3,5 mm juga ya. Jadi ini bisa connect langsung ke kamera juga gitu loh. Jadi ini tinggal diganti-ganti aja gitu loh. Dan di paket pembeliannya juga kita dapat dead cat ya. Jadi kalau misalnya kita rekamnya itu di luar ruangan yang banyak angin ya, nah jadi ini bisa ngekat suara anginnya gitu. Nah terus di sini kita dapat 2 transmitternya juga ya, atau mikrofonnya. Jadi ini buat kita taruh di sini nih. Dan ini sekompak ini loh, sekecil ini. Jadi kalau kita pakai nih ya, kita jepitin di kerah, ini nggak menonjol gitu loh. Jadi kayak gini doang nih. Menurut aku ini mantep banget sih. Apalagi ini ya, yang paling the bestnya menurut aku, karena aku udah coba mikrofon ini tadi. Ini noise cancellingnya menurut aku powerful banget sih. Karena tadi aku udah coba, aku rekam suara itu di situasi yang ribut banget, tapi suara aku tuh masih tetap kedengaran dengan jelas. Tapi suara sekitarnya itu hampir ke-cut secara total loh. Ini gila sih. Tapi kalau kalian penasaran kayak gimana hasil rekaman suaranya, nanti aku tunjukin di Instagram aja kali ya. Karena kalau aku tunjukin di sini nggak bakal kekejar sih ya. Ntar durasinya makin panjang lagi. Nah terus yang asiknya juga, ini compact banget loh. Segini doang nih bentukannya, jadi gampang sih untuk kita bawa-bawa kemana-mana. Apalagi di paket pembeliannya kita dapat pouch juga gitu loh. Jadi lebih aman aja gitu loh untuk kita bawa-bawa. Jadi thank you banget buat Boya udah ngirimin ini buat aku ya. Jadi ini bermanfaat banget buat aku di kedepannya sih. Oke lah, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah soal kasus ini yuk kita bahas. Cion Bun Siong yang biasa dipanggil Ngkoh Bun yang tinggal di Temanggung, Jawa Tengah. Dia itu pengusaha pupuk yang terbilang sukses banget nih di wilayah Temanggung. Kesehariannya Ngkoh Bun ini ngurus bisnis pupuknya, bahkan terkadang dia ini juga sering ngantar pesanan pupuk pelanggannya. Biarpun dia ini yang sebagai bos tuh di usaha pupuknya. Ngkoh Bun ini juga sempat nikah dengan istri pertamanya di tahun 1994, tapi setelah punya 2 anak dari istri pertamanya, akhirnya mereka pun cerai tuh di tahun 2009 lalu. Terus di tahun yang sama, Ngkoh Bun ini menikah lagi dengan seorang wanita muda yang berusia 40 tahun lebih muda dari dia, yaitu Nur Tafia yang bisa dipanggil Ahun, yang berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Setelah mereka nikah, Ahun pun tinggal dengan Ngkoh Bun di Temanggung, serumah juga dengan kedua anak laki-lakinya Ngkoh Bun ini. Dari pernikahan mereka ini juga akhirnya mereka pun itu dikaruniai 1 anak. Yang awalnya dari pernikahan ini semuanya baik-baik aja, bahkan kehidupan mereka tergolong bahagia dengan keadaan finansial yang sehat, yang seolah pasangan mereka ini tuh saling menutupi dan melengkapi. Ngkoh Bun dapat istri muda dan cantik. Gitu juga dengan Ahun yang dapat suami kaya, yang ngebuat dia bisa jadi nyonya tajir tanpa harus kerja keras. Tapi itu awalnya. Karena tahun demi tahun naluri buasnya Ahun ini akan harta mulai terlihat nih dikit demi sedikit, dengan memegang bahkan mengontrol keuangan dan transaksi bisnisnya Ngkoh Bun. Bahkan sampai dia juga nih yang megang kartu ATM-nya Ngkoh Bun. Tujuannya bukan untuk hemat, karena justru semenjak dia ini yang ngontrol keuangan yang Ngkoh Bun ini jadi sering banget curhat ke keluarganya kalau pengeluarannya semenjak itu jadi gede banget. Dan saat itu Ngkoh Bun ini juga punya bisnis dan pabrik tembakau yang punya banyak karyawan, tapi langsung dikontrol Ahun ini. Di sana Ahun ini kenal dekat dengan Ayu yang sebagai sekretaris perusahaannya. Mereka dekat itu karena sama-sama cewek dan seumuran, jadi ya sefrekuensi. Karena dekat, Ahun ini juga sering main ke rumahnya Ayu. Dan disinilah Ahun ini kenal dengan seorang polisi yang bernama Permadi, yang mana Permadi ini juga emang sering banget bertamu rumahnya Ayu. Jadi mereka pertama kali ketemu di sana itu di tahun 2015, dan akhirnya
akhirnya mereka pun kenal, yang ternyata diam-diam Ahun ini suka sama Permadi yang emang jauh lebih muda dibandingkan suaminya yang Kohbun. Terus tahun kemudian di tahun 2016 mereka pun jadi makin dekat. Berawal saat Permadi ini menggadai HP-nya ke Ahun untuk minjem uang sebesar 2 juta rupiah. Karena emang udah suka, Ahun pun langsung ngasih pinjaman sebesar 2 juta rupiah tuh ke Permadi. Di situ Permadi pun janji katanya akan bayar hutangnya itu 2 bulan kemudian. Dari proses hutang inilah mereka pun jadi makin dekat lagi. Yang berawal mereka ini tukar nomor HP yang katanya untuk ngomongin masalah hutang. Lama kelamaan mereka pun mulai saling nanya kabar. Bahkan makin gila lagi nih, mereka pun itu mulai curhat soal keluarganya masing-masing. Karena di situ Permadi ini sering banget curhat soal keluarganya yang gak bahagia. Karena Permadi ini sebenarnya itu udah punya istri dan anak loh yang tinggal di Klaten. Sedangkan Permadi ini itu tinggal sendirian ngekos di Temanggung karena dia memang bertugas itu di Polsek Keranggan yang emang lebih dekat. Sejak ini juga Ahun pun mulai sering main ke kosannya Permadi. Mereka mulai sering tuh berduaan di sana dan pastinya mulai menjalin hubungan rahasia. Setelah 2 tahun lamanya mereka menjalin hubungan ini dan sama-sama merasa cocok dan saling suka juga, mereka pun mulai berencana untuk lebih serius lagi dengan merencanakan pernikahan supaya mereka ini bisa menjalin hubungan mereka ini tanpa harus dirahasiakan lagi. Awalnya Ahun berencana mau menceraikan Kohbun. Nah tapi karena mengingat harta dan bisnisnya Kohbun yang bisa aja dia kuasain kalau Kohbun meninggal dunia. Nah jadi dari sinilah mereka berdua ini pun mulai merencanakan ini semua. Jadi awalnya mereka berdua mau menggunakan jasa dukun untuk nyantet Kohbun. Nah jadi Ahun ini nyuruh Permadi yang gerak sendirian tuh untuk nyari dukunnya dan ngasih uang sebesar 10 juta rupiah ke Permadi untuk biaya jalan dan bayar dukunnya. Yang mana uang itu padahal diambil dari ATM yang Kohbun. Jadi Permadi pun mulai gerak nyari dukun yang akhirnya dia nemuin dukun yang ada di wilayah Temanggung. Nah setelah itu mereka pun nunggu reaksinya. Nah tapi setelah sebulan gak ada reaksi apapun. Kohbun tetap sehat-sehat aja. Jadi rencana pertama gagal total. Sedangkan mereka udah terlanjur ngebet banget untuk ngebuat Kohbun meninggoy. Jadi karena ini mereka berdua pun siapin dana besar dan nyari orang lain yang bisa mengeksekusi Kohbun. Permadi pun disitu langsung gerak ya, langsung nyari orang yang kiranya bisa bantu. Dan di sini juga Permadi pun langsung ingat kalau dia punya kenalan seorang kuli yang bernama Wiji Indarto yang kayaknya bisa ngebantu dia. Permadi pun langsung nelpon dan nyuruh Wiji ini datang ke kosannya yang katanya ada hal penting yang mau dia omongin. Wiji pun datang dan disitulah Permadi ini jelasin semua rencananya dan nawarin Wiji ini untuk menjadi eksekutornya secara langsung. Yang awalnya Wiji ini kaget dengan rencana ini ya karena Permadi ini seorang polisi gitu loh. Dan Wiji pun di situ masih ragu gitu ya karena nginget risikonya yang besar banget. Tapi setelah Permadi ini nawarin bayarannya yang sebesar 30 juta rupiah dan akan membiayai semua kebutuhan operasionalnya, jadinya Wiji juga yang sedang butuh uang saat itu akhirnya menyanggupi tawaran ini. Setelah setuju, mereka berdua pun langsung rental mobil jenis Daihatsu Xenia untuk kebutuhan operasionalnya. Setelah itu, Permadi ini bawa Wiji ke sebuah rumah makan untuk diperkenalkan sama Ahun. Sekaligus di sana mereka mulai nyusun rencananya. Setelah mereka bertiga ketemu, di situ Ahun pun menjelaskan seluruh aktivitas keseharian Kohbun itu ngapain aja dan kemana aja. Pastinya untuk memudahkan Wiji ini untuk melakukan eksekusinya. Setelah rencana yang mereka susun udah mateng, Ahun pun pulang. Sedangkan Permadi dan Wiji itu nyari satu orang lagi yang kiranya bisa bantu Wiji ini saat operasinya. Karena Wiji ini tiba-tiba ngaku kalau dia nggak berani melakukan itu semua yang cuman sendirian. Nah jadi Wiji ini nyaranin untuk ngajak satu teman kulinya lagi yang bernama Rijal Aryadi. Jadi mereka pun langsung mendatangi rumahnya Rijal. Di sana mereka pun langsung menjelaskan soal misi ini dan ngajak Rijal untuk ngebantu Wiji. Bahkan sampai nawarin imbalan sebesar 30 juta dibagi dua tuh untuk Wiji dan Rijal kalau emang semuanya berhasil. Setelah menimbang karena ragu, Rijal pun tetap nolak karena ngakunya nggak berani dengan resikonya yang cukup besar. Tapi lusanya yang emang kebetulan banget Rijal ini tuh harus berurusan dengan pengobatan di salah satu rumah sakit di sana karena penyakitnya. Yang intinya Rijal ini butuh uang untuk biaya pengobatan. Karena inilah Rijal ini pun terpaksa menghubungi Wiji lagi. Di hari itu Wiji dan Permadi yang sedang kesulitan nyari satu orang lagi ya yang bisa ngebantu mereka, dengar kabar ini itu langsung datang ke rumah sakit untuk nemuin Rijal dan langsung nebus biaya pengobatannya itu sebesar 900.000 rupiah. Setelah itu Rijal pun akhirnya sepakat untuk ngebantu mereka. Besoknya itu di hari Selasa
tepatnya di tanggal 5 Maret tahun 2019, Wiji ini mulai menghubungi Koh Bun melalui WA, pura-pura kalau dia itu mau pesan pupuk. Koh Bun pun di situ malah nyuruh mereka untuk datang langsung ke rumahnya untuk ngambil pupuknya. Besoknya di hari Rabu, Wiji dan Rizal datang ke rumahnya Koh Bun, pura-pura beli pupuk tuh sebanyak 3 botol. Awalnya mereka cuman beli aja sekaligus meyakinkan Koh Bun kalau mereka cuman pelanggannya. Terus lusanya barulah Wiji ini menghubungi Koh Bun lagi untuk pesan pupuk dalam jumlah yang banyak supaya Koh Bun ini tuh mau nganter pesanannya. Dan bener aja, Koh Bun pun setuju untuk nganter pupuknya tuh ke sebuah alamat yang udah mereka siapkan. Yang mana alamatnya itu di rumah temennya Wiji ini yang bernama Agus. Karena saat itu Agus ini kebetulan tinggal sendirian di rumahnya yang dianggap cocok untuk dijadikan tempat eksekusinya. Mereka pun sampai menjanjikan akan ngebayar Agus ini dengan dimodalkan usaha bawang merah. Karena itulah Agus pun setuju rumahnya untuk dipinjamkan untuk dijadikan tempat gitu loh. Yang mana rumahnya ini tuh ada di desa Ngimbrang, Temanggung. Minggu depan di hari Selasa pagi, mereka bertiga yang udah bersiap melakukan aksinya datang ke rumah Agus. Dari pagi mereka udah persiapan belanja beli beberapa alat di Pasar Kliwon, Temanggung untuk digunakan saat eksekusinya. Setelah semuanya siap, di jam setengah 6 petang, Koh Bun ngabarin Wiji kalau dia udah berangkat menuju alamat rumahnya Agus ini untuk ngantar pupuk. Beberapa menit kemudian Koh Bun sampai di rumahnya Agus yang datang menggunakan mobil pick up yang udah ngebawa pupuk pesanan Wiji ini. Wiji langsung nyambut Koh Bun. Di situ Koh Bun masih sempet nurunin pupuknya dari mobil. Setelah itu Wiji, Rizal dan Koh Bun itu masih sempet ngobrol di ruang tamu dulu. Sedangkan Permadi dan Agus si pemilik rumah ini ya, itu sembunyi di kamar rumah itu. Di ruang tamu Koh Bun menjelaskan gimana cara pemakaian pupuknya ke Wiji dan Rizal yang niatnya baik banget supaya mereka ini tuh jangan sampai salah dalam pemakaian pupuknya. Pas sedang ngobrol, Wiji pamit ke belakang, sedangkan Koh Bun itu masih terus menjelaskan soal pemakaian pupuknya ke Rizal. Pas sedang ngobrol inilah Wiji dari belakang langsung menghantam bagian belakang kepalanya Koh Bun dengan gagang cangkul sebanyak 3 kali. Koh Bun yang emang udah tua nggak ngerespon, yang emang langsung terjatuh lemas dan nggak sadarkan diri. Gak lama kemudian mereka pun ngecek, ternyata Koh Bun udah meninggal dunia. Setelah itu Permadi pun keluar dari kamar. Mereka pun langsung ngegotong dan memasukkan tubuhnya Koh Bun ke mobil Xenia yang mereka rental dan ngebawa tubuhnya Koh Bun menggunakan mobil Xenia itu pergi dari rumah Agus. Sedangkan Permadi yang cuman sendirian itu ngebawa mobil pick upnya Koh Bun. Di situ mereka pun pisah. Wiji dan Rizal ngebawa tubuhnya Koh Bun dengan mobil Xenia pergi nyari tempat yang aman untuk ngebuang tubuhnya Koh Bun. Sedangkan Permadi yang sendirian itu langsung ke terminal untuk nunggu mereka selesai ngebuang tubuhnya Koh Bun. Sedangkan Wiji dan Rizal itu muter-muter di wilayah perkebunan kopi yang ada di wilayah Candiroto untuk nyari tempat yang aman. Yang akhirnya setelah beberapa jam muter-muter mereka pun nemuin tempat yang pas yang akhirnya ngebuang tubuhnya Koh Bun di semak berjurang yang ada di wilayah perkebunan desa Sidorejo, Temanggung. Setelah itu yang udah di tengah malam mereka pun langsung ke terminal nemuin Permadi yang udah nunggu di sana. Pas ketemu Permadi pun langsung ngasih uang 3 juta rupiah tuh untuk mereka berdua senang-senang. Sisanya katanya akan dibayar nyusul. Besoknya di hari Rabu, Wiji dan Rizal langsung bersenang-senang ke spot wisata yang ada di wilayah Bandungan. Sorenya mereka ketemuan lagi dengan Permadi di pinggir jalan yang ada di kota Temanggung. Di situ Permadi ngasih mereka bayaran tambahan lagi, masing-masing 10 juta. Sekaligus Permadi ini ngasih tahu kalau misinya masih belum selesai karena mereka harus nyingkirin mobil pickupnya Koh Bun ini. Lusanya di hari Jumat mereka bertiga pergi nyari tempat untuk ngebuang mobil pickupnya ini. Nah Wiji dan Rizal itu ngebawa mobil Xenia, sedangkan Permadi sendirian bawa mobil pickupnya. Mereka tuh jalan beriringan ke arah Wonosobo, Jawa Tengah. Yang akhirnya mereka ninggalin mobil pickupnya di pinggir jalan wilayah perkebunan teh yang ada di Wonosobo dalam keadaan mobilnya yang udah mereka kunci dan plat nomornya juga yang udah mereka cabut. Setelah itu mobilnya mereka tinggalin kayak gitu aja dan mereka pun balik ke Temanggung pakai mobil Xenia yang mereka rental ini. Setelah itu mereka pun balikin mobil rentalnya dan balik ke rumah masing-masing setelah mereka ini berhasil dengan misinya. Sedangkan di sisi lain, di hari dimana Koh Bun ini pergi ngantar pupuk, yang biasanya Koh Bun ini tuh nggak pernah pergi lama. Setelah itu ya biasanya langsung balik. Tapi di hari itu sampai tengah malam Koh Bun masih belum pulang juga, yang ngebuat ya anaknya Koh Bun ini pada kebingungan. Apalagi pas ditelepon juga tumben-tumbennya Koh Bun ini tuh nggak angkat telepon. Sampai salah satu anaknya Koh Bun yang bernama Henry malam itu juga sampai datang ke rumah pamannya yang bernama Chen Chen untuk minta tolong. Malam itu juga mereka pun langsung nyari Koh Bun dengan menelusuri desa
desa Ngimbrang. Karena sebelum pergi, Kohbun ternyata sempat pamit ke anaknya yang katanya mau antar pupuk pesanan pelanggannya ke desa Ngimbrang. Itu desa rumahnya Agus tadi. Malam itu mereka pun nelusurin seluruh desa Ngimbrang, tapi tetap aja mereka sama sekali nggak nemuin adanya tanda-tanda Kohbun, bahkan nggak nemuin adanya mobil Kohbun yang terparkir di sana. Karena udah kebingungan, mereka pun coba telepon lagi karena nomor bahkan WA-nya saat itu masih aktif. Karena teleponnya nggak diangkat-angkat, mereka pun sampai coba chat melalui WA, tapi nggak dibalas juga biarpun pesannya sebenarnya masuk karena centang 2. Pas mereka udah pulang sampai rumah itu udah subuh, tiba-tiba pesan WA mereka dibalas Kohbun, yang mana di situ Kohbun bilang kalau dia itu sedang sibuk, sedang ada yang dibicarain panjang lebar. Dari sinilah Henry justru makin curiga lagi karena cara pengetikan dan bahasa chatnya dia yakin banget kalau itu bukan Kohbun. Jadi dia pun balas dan nanya, ini bukan papa kan, jangan main-main. Nah setelah itu pesan WA-nya pun itu nggak dibalas lagi, yang ngebuat mereka pun itu makin curiga lagi pastinya dan makin panik lagi karena khawatir dengan kondisinya Kohbun. Paginya mereka pun langsung ngelapor ke polisi, tapi sayangnya masih belum bisa diproses karena hilangnya Kohbun masih belum 24 jam. Karena ini anak-anaknya Kohbun bahkan sampai keluarga besarnya mulai panik dan semuanya pada sibuk kesana kemari untuk nyari Kohbun. Tapi satu-satunya orang di rumah itu yang kelihatan tenang ya Ahun ini. Tapi awalnya itu nggak ada yang gubris karena semuanya lagi pada sibuk nyari Kohbun. Tapi yang ngebuat anak-anaknya Kohbun mulai curiga itu di saat pihak bank ngasih informasi ke keluarganya Kohbun. Ternyata adanya transaksi alias penarikan tunai via ATM menggunakan rekeningnya Kohbun sebesar 100 juta di hari itu. Apalagi saat itu semuanya tahu kalau kartu ATM-nya Kohbun itu dipegang Ahun. Nah karena inilah mereka pun mulai mencurigai Ahun. Karena ini satu keluarga besarnya Kohbun sampai dudukin dan menginterogasi Ahun. Kenapa dia ini mencairkan uang sebesar itu di saat mereka semua sedang sibuk dan panik karena Kohbun menghilang. Ahun pun ngejawab yang ngakunya uang itu dia transfer ke keluarganya yang ada di Singkawang, Kalimantan. Nah dengar jawaban Ahun ini, mereka semua pun langsung tahu kalau Ahun bohong. Karena transaksi 100 juta di rekeningnya Kohbun berdasarkan laporan pihak bank itu bukan transfer tapi penarikan tunai via ATM. Terus setelah mereka membuktikan dari bukti transaksinya yang itu bukan transfer, bahkan mereka menunjukkan laporan banknya, Ahun pun langsung terdiam dan gak bisa jawab apapun. Setelah itu anaknya Kohbun yang kesal langsung narik HP-nya Ahun dan mereka pun kaget nemuin foto mesra Ahun ini dengan lelaki lain yang berseragam polisi. Yang akhirnya Ahun pun mengakui kalau itu selingkuhannya dan uang 100 juta itu terpaksa dia kasih untuk selingkuhannya yang suka meras dan ngancam dia. Alasannya kayak gitu, playing victim. Tapi apapun itu, keluarganya Kohbun udah yakin banget perselingkuhan mereka itu pasti ada hubungannya dengan hilangnya Kohbun. Setelah itu mereka pun langsung lapor ke polisi karena memang udah lebih dari 24 jam hilangnya Kohbun. Keluarganya juga nyerahin Ahun ini ke polisi dan menjelaskan semua kejanggalan Ahun ini yang emang diyakinin hilangnya Kohbun ini ada hubungannya dengan semua kejanggalannya. Saat itu juga polisi pun langsung melakukan penyelidikan, mulai melakukan pencarian, dan di saat yang bersamaan juga Ahun pun itu langsung diperiksa dan diinterogasi. Karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi, Ahun pun akhirnya nyerah dan mengakui semuanya kalau dia dan selingkuhannya yang merupakan seorang polisi yang bertugas di Polsek Ranggan emang merencanakan ini semua untuk menghabisi Kohbun. Karena ini polisi yang menangani hilangnya Kohbun langsung menjemput Permadi yang saat itu sedang bertugas di Polsek Ranggan. Permadi pun yang udah gak berkutik langsung diangkut untuk diperiksa dan diinterogasi. Yang akhirnya karena gak ada pilihan lain, karena Ahun juga udah terlanjur mengakui semuanya, akhirnya dia juga mengakui udah mengotakin ini semua untuk menghabisi Kohbun. Bahkan dia juga ngakuin aksinya ini dibantu dengan beberapa teman lainnya juga, yaitu Wiji dan Rijal. Yang akhirnya gak butuh waktu lama, mereka berdua ini pun berhasil ditangkap tuh di rumahnya masing-masing. Setelah itu mereka pun nunjukin di mana tubuhnya Kohbun mereka buang. Yang akhirnya setelah seminggu hilangnya Kohbun, akhirnya tubuhnya pun itu ditemukan di semak berjurang yang ada di wilayah perkebunan kopi yang ada di wilayah Temanggung. Mereka juga ngakuin mengeksekusi Kohbun itu di rumah teman mereka, ya si Agus tadi yang minjemin rumahnya, yang mereka janjikan bakal mereka modalin usaha bawang merah. Akhirnya Agus pun ditangkap juga karena biarpun Agus ini nggak ikut dalam eksekusinya, tapi udah memfasilitasi aksi mereka ini. Ya jadinya ya dia pun dianggap bersalah di kasus ini. Dan di waktu yang sama juga mobil pick up miliknya Kohbun akhirnya ditemukan juga yang terparkir di pinggir jalan wilayah perkebunan teh yang ada di Wonosobo. Terus soal hukumannya yang akhir karena ini semua, di bulan November tahun 2019 Wiji sang eksekutor, Ahun dan Permadi yang sebagai otak di kasus ini dijatuhin hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Rijal yang membantu eksekusinya dijatuhin 18 tahun penjara. Sedangkan Agus yang memfasilitasi aksi bejat mereka dijatuhin 7 tahun penjara. Tapi keluarga besarnya Kohbun yang saat itu sedang berduka kaget dan gak terima dengan hukuman Permadi dan
Aun yang sebagai otak di kasus bejat ini cuma dijatuhin hukuman 20 tahun penjara. Tapi kalau menurut aku, iya juga sih hukuman mereka terlalu ringan gitu loh. Karena kalau berkaca dari kasus-kasus yang lain yang mirip banget dengan kasus kayak gini ya, itu contohnya kayak kasusnya Zuraida Hanum dengan motif yang sama juga, motif perselingkuhan dan berencana menguasai harta suaminya, tapi dijatuhin hukuman matoy. Gitu juga dengan kasusnya Virgita di Papua yang kemarin baru aja kita bahas, yang kasusnya juga mirip banget dengan ini, bahkan motifnya juga mirip, tapi mereka itu dijatuhin hukuman seumur hidup penjara. Nah tapi di kasus ini kok bisa gitu ya, mereka ini cuman dijatuhin hukuman 20 tahun penjara. Gimana menurut kalian soal hukumannya? Dan gimana juga menurut kalian soal kasus ini? Ya kayak gimana pun argumen kalian, komen aja di bawah, karena aku penasaran banget sih dengan semua argumen-argumen kalian. Jadi inilah kisah dan kasus soal apa yang udah mereka lakukan, yang menurut aku ini gila banget sih. Jadi semoga dari kasus mereka ini ya, dan juga dari semua kasus yang udah kita bahas di sini, semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Jadi edukasi santai juga ya untuk kita semua. Semoga di kedepannya kasus kayak beginian nggak terulang di kita. Jadi kita belajar dari pengalaman mereka gitu loh. Oke lah, sampai sini aja. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.